Saya akan mengajukan pertanyaan. Seandainya kalian bekerja di Wall Street. Nah, saya pernah bekerja di sana jadi saya tahu. Jangan lakukan itu. Jutaan yang didapat tidak sepadan dengan pengorbanannya. Saya punya film di USB yang menjelaskan mengapa tidak layak bekerja di sana. Kalian menjual jiwa demi uang dan itu tidak sepadan. Sekarang, bayangkan Anda bekerja di Wall Street atau memiliki bisnis tertentu dengan pemilik lain. Jika seseorang bertanya kepada Anda untuk siapa Anda bekerja, apakah Anda akan menjawab dengan antusias? Saya bekerja untuk Tuan Jones. Dia yang terbaik, saya sangat bangga menjadi karyawannya. Atau Anda akan menjawab dengan lebih formal, saya bekerja untuk perusahaan ini dan itu. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak dari Anda yang akan memilih jawaban pertama, yang lebih personal dan penuh semangat itu. Anda bangga bekerja untuk Tuan Jones karena gaji dan makanan di piring Anda. Berapa banyak yang memilih opsi B, saya bekerja untuk perusahaan dan itu pekerjaan saya. Opsi 2, masih berpikir, tidak ada jawaban salah di sini. Kebanyakan orang memilih opsi 2. Mengapa demikian? Karena orang umumnya tidak bangga bekerja untuk siapapun, bukan? Mereka hanya menganggapnya sebagai pekerjaan biasa. Sekarang bagaimana jika saya katakan kepada Anda, lupakan tentang bekerja. Pikirkan tentang ini, budak. Baik yang kata Anda di Mesir dan turis Australia melihat piramida yang megah. Dia bertanya dengan kagum, apa yang Anda lakukan di sini? Anda memiliki dua pilihan jawaban. Apakah Anda akan menjawab, saya bangga menjadi budak di sini? Atau, Hashem, saya sangat menderita di sini. Mereka membunuh dan menyiksa orang-orang tak berdosa. Mana yang Anda pilih? A atau B? B. Baiklah, Hashem, setidaknya saya punya satu penggemar yang mendengarkan dengan baik. Mengapa Eliezer begitu bangga menjadi pelayan? Gemara menyatakan dia masuk Gan Eden, hidup-hidup dengan pakaian utuh. Tanpa mengalami kematian. Ini menunjukkan betapa mulianya posisi Eliezer sebagai pelayan. Hingga Tuhan sendiri memberinya kehormatan yang sangat besar. Kebanggaannya mencerminkan ketulusan hati dan kesetiaan luar biasa dalam melayani. Yang pada akhirnya mendapat pengakuan tertinggi dari Tuhan itu sendiri. Berkata kepada Laban dan Betuel, tahukah kalian siapa saya? Saya hamba Abraham, bukan siapa-siapa istimewa. Bukan penggantinya atau orang penting. Bukan orang yang akan ditempatkan di Gan Eden. Saya hanya pelayan setia yang telah bersama Abraham lebih dari 60 tahun. Melakukan tugas sebaik mungkin. Saya tidak lebih dari seorang hamba yang menjalankan perintah tuannya dengan penuh kesetiaan dan dedikasi. Tidak. Saya adalah Eved Abraham. Artinya, Eliezer, bagaimana dia mendefinisikan dirinya? Eved Abraham. Mengapa dia begitu bangga menjadi Eved Abraham? Jika Anda adalah Eved Abraham, apakah Anda akan bangga? Jika jawabannya tidak atau saya tidak begitu yakin, itu karena Anda tidak tahu apa artinya menjadi Eved Abraham. Abraham Avinu berada pada titik. Hakadosh akan menguji dengan hal-hal terburuk, tahu bahwa dia akan lulus. Hakadosh tidak memberi ujian yang tak dapat dilalui, kata Ramban dan Cacamim lain. Namun, Abraham terus diuji. Ujian demi ujian. Menjelang usia 100 tahun, istrinya diculik oleh berbagai hamasnik setiap hari, cobaan yang sangat berat bagi pria seusianya. Namun Abraham tetap teguh dalam imannya, menunjukkan kekuatan karakternya yang luar biasa. Bisa jika belum cukup, ujian dari Firaun dan Abimelek, setiap hari ada ujian baru. Akhirnya setelah memiliki anak yang tumbuh besar, dia sangat bahagia dengan Tzadik Yitzchak ini. Hakadosh berkata, dengar Yitzchak ini, yang kau cintai, satu-satunya bukan Ismail. Yang ini, aku ingin engkau menyembelihnya untukku. Abraham dikatakan bangun pagi-pagi sekali. Apa artinya? Pagi-pagi sekali. Dia begitu bersemangat untuk melakukan apa yang Hakadosh katakan, yang berarti untuk menyembelih anaknya, seperti kalian bersemangat untuk anak-anak pada Syabat. Dia bersemangat, kapan anak-anak datang? Setelah doa. Oh, kita tidak bisa sedikit lebih awal. Tidak. Baiklah, kenyataannya adalah Abraham Avinu tahu bahwa dia akan menyembelih anaknya. Siapapun yang membaca Mahzor, pada Rosh Hashanah, ya Anda membaca Midrash percakapan Abraham dan Yitzchak. Yitzchak berkata, sampaikan pada ibu bahwa aku mencintainya. Pastikan ada yang menghiburnya karena dia mungkin sedih tanpaku.
Saat membacanya, Anda memahami makna mendalam kata-kata itu dan mulai menangis. Peristiwa mengharukan ini terjadi sebelum Yitzhak menghadapi takdirnya, menunjukkan keberanian dan kasih sayangnya. Abraham melakukannya meskipun menangis. Dia menangis karena mencintai putranya dan tahu akan melakukan pengorbanan terbesar untuk Hakadosh. Itulah sebabnya Hakadosh berkata, sekarang aku tahu engkau takut kepadaku. Sekarang aku tahu tidak ada yang tidak akan engkau lakukan untukku. Pengulangan dihapus untuk mempersingkat teks tanpa menghilangkan inti pesan. Untuk menjadi seseorang yang Hakadosh berkata, sekarang aku tahu engkau takut kepadaku dan tidak ada yang engkau tidak akan lakukan untukku. Menjadi pelayan bagi seseorang seperti itu adalah hal yang besar. Sungguh luar biasa. Apa ganjaran menjadi orang seperti itu? Tentu ada balasan yang istimewa. Dalam parasha minggu ini kita melihat bahwa Abraham sebelum dia mengirim, ada sesuatu yang terjadi. Eliezer dalam misi penting mencari kalah untuk Yitzhak membawa sebuah brit bersamanya. Bagi pembaca modern, hal ini mungkin terdengar aneh karena pikiran mereka yang kotor. Mengapa demikian? Karena Abraham meminta Eliezer berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak memilih dari Arurot Kenaani yang dianggap tidak layak untuk Yitzhak. Jangan bawa orang Kanaan ke sini karena ketidaksopanan mereka. Itu tidak bisa diperbaiki. Tapi bagaimana jika non-Kanaan adalah penyembah berhala? Dia menjawab, penyembahan berhala bisa diperbaiki, ketidaksopanan tidak. Ini adalah musar. Bagi siapa saja yang memiliki saudara perempuan, teman, istri, atau apapun, itulah yang Hakadosh pikirkan. Penyembahan berhala bisa diperbaiki, ketidaksopanan tidak. Kebanyakan penyembah berhala percaya ada makhluk yang lebih tinggi. Mengarahkan mereka kepada yang benar lebih mudah daripada memperbaiki ketidakmodestan. Wanita yang berjalan tidak sopan memiliki masalah serius karena menyebabkan masyarakat berdosa. Mastiah Rabim. Inilah mengapa tidak akan ada kedamaian dalam rumah tangga, shalom bait, di rumah dengan istri tidak sopan. Hal ini tidak akan pernah terjadi. Baduk, periksa. Rumah tanpa kesopanan istri tak punya shalom bait. Selalu ada masalah. Mengapa? Ketidaksopanan membuat orang lain memperhatikan Anda, bukan istrinya. Anda menciptakan masalah di rumahnya dan rumah sendiri. Hakadosh mengatur dunia dengan adil. Yang Anda taburkan, itulah yang Anda tuai. Masalah yang Anda ciptakan di rumah orang lain akan kembali pada Anda. Ingatlah, kesopanan adalah kunci kedamaian dalam rumah tangga dan masyarakat. Jaga sikap Anda dan lihat hasilnya. Itulah yang Anda dapatkan. Adil adalah adil. Kembali ke Abraham Avinu. Dia berkata pada Eliezer, kita perlu membuat perjanjian. Jangan bawa Kenaanit untukku atau anakku ke sana. Bawa mereka ke sini, bisa berakhir di sana, tapi dia berkata tidak. Letakkan tanganmu di bawah Yerek. Apa itu? Itu adalah brit. Ketika orang generasi ini mendengarnya, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Apakah Abraham LGBTQ? Chasvi Shalom. Atau Abraham ini, Abraham itu. Ini karena banyak sampah dalam pikiran mereka, dari yang mereka lihat dalam hidup. Begitulah cara mereka berpikir. Dengan pikiran kotor, Anda berpikir hal kotor. Mengapa Abraham melakukannya? Mengapa Yakov Avinu, cucunya, melakukan hal sama dengan Yosef? Mengapa demikian? Karena Abraham Avinu berkata untuk membuat kesepakatan. Saya harus menawarkan yang paling berharga. Uang tidak berarti. Dia memberikan semua uangnya kepada Eliezer. Berkata, bawalah ini. Mungkin mereka suka uang di sana. Mungkin Lavan dan orang Kanaan suka uang. Berikan uang itu pada mereka. Itu tidak berharga. Hakadosh yang menentukan kekayaan saya, itu tidak penting. Uang hanya materi. Saat mati, uang tidak ikut dengan Anda. Seseorang meninggal dengan portofolio real estate besar. Siapa yang tinggal di sana? Bukan dia. Tapi orang yang tak menyukainya. Bangunan bernama dirinya segera diganti setelah kematiannya. Mengapa? Begitulah dunia bekerja, terlepas pencapaian hidupnya. Hal duniawi cepat berlalu. Gemara bertanya, mengapa kulit menjadi tamai setelah seseorang meninggal? Para cacamim tahu orang tanpa yirat syamaim sering bertengkar soal warisan.
Mereka berebut rumah, gedung, ladang, mobil, perhiasan, dan bisnis. Pertengkaran bisa memuncak sampai mereka berpikir, aku harus menang bagaimanapun caranya. Keserakahan menguasai, melupakan nilai kemanusiaan. Aku akan mengambil tubuhnya, kulitnya jadi karpet. Ini pikiran gelap yang muncul saat harta menjadi segalanya. Para cacamim menyatakan untuk menghentikan penghinaan terhadap orang tua, tubuh akan dibuat tameng. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Mereka akan membuat karpet dengan tubuh orang tua sebagai pengingat. Ini tercatat dalam Gemara. Cacamim memahami mentalitas manusia dengan atau tanpa Torah. Abraham Avinu tahu Eliezer memahami berit sebagai harta termahal. Karena itu perintah pertama dari perintah ini membutuhkan pengorbanan total. Dan dia berkata, ini hal paling berharga saya. Kita harus jadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Bukan mengikuti praktik sesat mereka. Setiap orang Yahudi wajib mengingat ini. Dan menjaganya sebagai warisan suci yang tak ternilai harganya. Bahwa dia seorang Yahudi dan dia seorang Yahudi. Kami tidak merayakan hari raya non-Yahudi. Meskipun tampaknya tidak berbahaya. Itu adalah zilzul, tidak menghormati Torah, dan dapat mengarah pada Chilul Hashem, penodaan nama Tuhan. Tetaplah pada Torah kita yang suci dan hari raya kita sendiri. Itulah jalan seorang Yahudi sejati.